Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju. Apalagi pada tahun 2030-an, Indonesia akan memperoleh bonus demografi dan sektor kesehatan memiliki peran yang sangat penting untuk mewujudkan hal tersebut. Pemerintah berharap agar permasalahan kesehatan yang ada saat ini dapat diatasi bersama dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah. Namun, di tengah upaya pemerintah dalam membangun generasi yang berkualitas, Indonesia nyatanya kini menghadapi tantangan kesehatan pada anak-anak calon generasi penerus bangsa. Selain masalah stunting yang menjadi PR besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas bangsa, penyakit tidak menular seperti gagal ginjal juga kini banyak diidap anak-anak hingga terpaksa rutin melakukan cuci darah. Berdasarkan informasi, sekitar 60 pasien anak-anak tercatat rutin melakukan cuci darah di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM Jakarta, di mana 30 diantaranya melakukan hemodialisis. Sementara itu, penyakit tak menular lainnya yang juga memprihatinkan, yakni penyakit diabetes pada anak, di mana angkanya terus meningkat. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), dari tahun 2010 hingga 2013 saja, diabetes tipe 1 pada anak usia 1 hingga 12 tahun meningkat hingga 70%. Kedua penyakit berbahaya yang menghantui anak-anak ini tak luput dari akibat pola hidup yang dijalani para generasi penerus bangsa. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa menjadi negara maju, melindungi anak-anak dari penyakit berbahaya dan juga stunting menjadi modal utama pemerintah dalam meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa. Baik instansi pemerintah maupun non-pemerintah, semua aktif menyelenggarakan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan emosional anak-anak. Berbagai program dan acara, mulai dari kampanye kesehatan hingga kegiatan edukatif, dirancang untuk membantu anak-anak tumbuh dan berkembang dengan optimal agar generasi bangsa yang sehat mampu membawa negara semakin maju. Dok, ini IDAI baru ulang tahun, Dok, benar? Ya, bulan lalu. Bulan lalu, ini ada apa? Visi baru nggak sih, Dok, di umur yang baru ini? Ya, kita semboyannya adalah memeratakan pelayanan kesehatan anak di seluruh wilayah di Indonesia. Oke, tapi memang tantangan yang dihadapi, ini kita bergeser sedikit, Dok, sebelum nanti membahas lagi terkait kesehatan anak. Apa yang dihadapi oleh IDAI sendiri, Dok? Ya, tantangan tentu banyak ya. Tapi kalau di dunia kesehatan anak, kita masih berkutat di penyakit menular dan penyakit tidak menular. Sekarang ini bermunculan kembali penyakit-penyakit yang tadinya bisa dicegah dengan imunisasi, ya, seperti polio, difteri, campak, pertusis itu. Sekarang karena pasca pandemi, cakupan imunisasi belum pulih kembali, maka penyakit-penyakit itu masih ada, sehingga kan kemudian pemerintah kita menetapkan adanya PIN polio ya, di seluruh provinsi di Indonesia yang belum mengalami subpin kemarin itu. Itu artinya apa? Artinya cakupan imunisasi memang tidak berhasil mencapai targetnya. Baik. Itu berarti harus digenjot lagi oleh kawan-kawan IDAI seperti itu ya, Dok, dan juga bekerja sama dengan pemerintah, begitu ya. Betul. Makanya kami dari IDAI kan menggulirkan satu program yang kita sebut dengan Pediatrician Social Responsibility, gitu ya. Jadi ada satu dokter anak mengampu 2 puskesmas. 2 puskesmas. Nah, jadi kita ingin dokter anak itu bisa menjangkau ke fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Karena disitulah kita harus meningkatkan kapasitas tenaga kesehatannya. Karena mereka kan yang berhadapan langsung dengan pasien-pasien di awal. Gitu. Jadi kita ingin menyongsong. Targetnya adalah untuk mencoba berkontribusi dalam menurunkan angka kematian bayi dan balita. Baik, Dok, kembali lagi kita terkait dengan isu kesehatan anak yang saat ini mungkin menjadi concern. Kalau tadi kita sudah ngomong gagal ginjal, seperti itu ada obesitas dan juga diabetes seperti itu. Pneumonia, Dok. Ini memang sempat sempat viral kalau nggak salah beberapa tahun yang lalu, tapi masih menjadi penyakit yang mematikan seperti itu, Dok, apalagi bagi anak-anak. Ya, jadi kalau berdasarkan audit, kami punya Satgas
percepatan penurunan angka kematian bayi balita ya. Itu ada Satgasnya kerjasama dengan stakeholder lain ya. Berdasarkan temuan audit dari Satgas kami itu, ada 2 penyakit yang menjadi penyebab dasar dari kematian di 48 jam pertama, itu adalah pneumonia dan diare. Ya. Dan ini sebenarnya cocok dengan antisipasinya, yaitu dengan dimasukkannya vaksinasi terhadap pneumonia dan vaksinasi terhadap diare ke dalam program rutin, program imunisasi rutin di puskesmas. Ya, ini untuk antisipasi karena 2 penyakit ini jadi masalah utama di negara kita. Karena apa, Dok? Apakah karena memang kondisi cuaca kah, atau memang itu yang dialami oleh negara Indonesia, atau memang berlaku juga di negara lain, atau? Ya, di negara berkembang ya itu memang pneumonia itu kan masih jadi masalah. Di antaranya karena status nutrisinya juga, ya, kemudian lingkungan udara, paparan rokok misalkan. Ya, salah satu cara efektif untuk mencegahnya dengan imunisasi, ya, imunisasi PCV. Makanya itu masuk ke program imunisasi rutin. Diare juga sama. Diare itu di antara penyebab yang sering adalah diare karena virus ya, karena rotavirus. Dan diare rotavirus itu kalau sudah kena, dia bisa sehari diare sampai 20 kali, 30 kali. Dan biasanya perlu diinfus, bisa dehidrasi. Nah, oleh karena itu memberikan imunisasi rotavirus pada anak-anak di posyandu atau di puskesmas secara gratis ya, itu diharapkan bisa menurunkan kejadian. Apa sih indikatornya seorang anak bisa atau terkena pneumonia sendiri, Dok? Karena misalkan kalau punya anak batuk setiap malam, apakah itu salah satunya? Dan juga apa yang harus dilakukan? Apakah harus ronsen? Apa tolak ukurnya, Dok? Ya, baik. Pneumonia itu sesak nafas pada bisa bayi atau balita ya. Yang paling jelas, yang gampang adalah cuping hidungnya itu berkembang kempis. Jadi kalau dia tiap napas. Ya, kalau kita napas kan cuping hidung harusnya nggak bergerak kan. Nah, anak yang sedang sesak itu cuping hidungnya kembang kempis. Ya, itu menandakan ada upaya untuk menarik nafas secara sengaja. Dan kalau kita lihat buka bajunya, maka di sela-sela iganya itu melesak ke dalam. Melesak ke dalam setiap kali dia napas. Jadi kelihatan betul bahwa dia itu kayak lapar udara gitu. Kayak lapar udara dia. Di samping tentu frekuensi nafasnya juga lebih cepat dari biasanya. Nah, kalau bayi kecil bisa tambah merintih gitu ya. Ada merintih. Gitu. Nah, tapi kalau pada yang lebih besar dia tadi cuping hidung, ada retraksi istilahnya ya, sekungan di sela iga dan napas lebih cepat. Biasanya ada demam, didahului juga dengan batuk sebelumnya. Nah, ini tanda-tanda bahaya yang membuat seorang anak itu harus diwaspadai pneumonia dan mesti segera dibawa ke dokter. Baik. Dok, apa sih yang menjadi tantangan bagi IDAI sendiri dalam menuntaskan atau mengentaskanlah penyakit-penyakit yang memang saat ini mungkin bukan hanya yang viral gitu ya, tapi yang tidak viral yang mungkin menjangkiti generasi-generasi penerus bangsa ini, dan juga bagaimana kerjasama dengan atau peran pemerintah dalam hal ini Menkes dan kerjasamanya dengan IDAI sendiri. Ya, jadi tantangannya tentu banyak ya. Tadi penyakit menular, penyakit tidak menular tadi ya, yang gaya hidup ya. Tapi betapapun kita selalu memang berpikir bahwa musuh utama kita para dokter itu adalah angka kematian dan angka kesakitan bayi dan balita. Itu perang panjang untuk memerangi musuh besar kita itu. Tentu kita harus bekerja sama, karena kalau mengandalkan kita sendiri ya nggak cukup SDM-nya, ya sumber daya yang lainnya. Makanya kita kerjasama dengan stakeholder lain, di antaranya Kementerian Kesehatan. IDAI menjalin kerjasama dengan sudah lama, ya sudah banyak. Kita biasanya sebagai narasumber, kemudian sebagai advisor, ya dilibatkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan, guideline dan sebagainya. Itu yang kita lakukan, dan sampai saat ini yang terbaru adalah tadi program pendampingan dokter anak ke
puskesmas. Saya kira Kementerian Kesehatan juga sangat menyambut baik. Kita ada MOU-nya dengan Direktorat Gizi KIA ya, bahwa kita akan secara volunteer, ini kegiatan volunteer nih. Volunteer? Iya, volunteer. Oke. Jadi IDAI ini menghimbau, ini kalau istilah kami tuh zakat profesinya lah. Gitu, ya. Melayaninya seperti ya, itu. ada hak orang miskin ilmu ya pada ilmu kita, itu harus kita keluarkan. Dan alhamdulillah itu disambut baik ya, ada 2.700 dokter anak yang menyambut program ini dan melayani 5.400 puskesmas. Dari target 10.000 ya, itu kan lumayan tuh. Karena ini kan volunteer. Itu teman-teman di daerah juga sangat semangat. Kadang-kadang mereka berkunjung ke puskesmas itu dengan speedboat, dengan apa segala macam, dan melakukan pelatihan di situ. Dan biasanya ada juga yang bersama dengan pemerintah daerahnya, kunjungan kepala daerah ke situ, dokter anaknya ikut. Ada juga pendampingan daring secara online, itu juga sudah dilakukan. Oke, berapa timelinenya dok? Target ini dipenuhi, ada timelinenya nggak? Roadmapnya seperti itu dok? Roadmapnya sebetulnya kan yang menentukan pemerintah ya. Kita kan seperti masalah stunting, masalah penurunan angka kematian bayi dan balita, kita mencoba membantu pemerintah berdasarkan keilmuan kita. Tapi untuk IDAI sendiri kita punya ranstra, ya, kita punya target-target. Tapi tentu saja target kita bukan ke angkanya sendiri, karena itu kan sebetulnya tanggung jawabnya kita semua ya, terutama pemerintah ya. Kalau IDAI targetnya adalah seperti tadi pendampingan, misalkan kita ingin semua puskesmas itu punya akses ke dokter anak, gitu, baik secara offline maupun online. Jadi nggak ada lagi puskesmas yang kesulitan untuk bisa berkonsultasi dengan kami sebagai dokter anak untuk sebagai pengampunya. Kira-kira ini gitu. Yang menjadi hambatan apa sih dok? Apakah memang dokter anaknya kurang di Indonesia atau terpusat hanya di Pulau Jawa lah, atau apa sih sebenarnya bottleneck-nya di mana dok? Ya sebenarnya kalau dibilang kurang, di semua negara itu dokter pasti kurang. Pasti akan kurang. Tapi sebenarnya bagaimana strategi kita mengatasi hal itu? Pandemi itu mengajarkan pada kita bahwa telemedicine itu sangat-sangat efektif dan efisien untuk mengatasi keterbatasan dokter. Di tempat geografis kita kan punya 17.000 kepulauan. Nah itu yang kita terapkan sekarang ini. Jadi kita bisa bayangkan, sebulan 2 kali itu kita mengadakan case-based lecture misalkan. Itu kerjasama dengan dokter puskesmas. Jadi ada ada dokter puskesmas mengajukan satu kasus, ada dokter anak pendampingnya, kemudian nanti misalkan yang presentasi di mana ya, di kemarin itu kayak di Riau lah, puskesmas Riau, dokter anaknya dari Riau juga, yang membahas nanti konsultannya dari Jogja misalkan. Masalahnya apa? Masalah yang mereka hadapi sehari-hari. Nanti moderatornya dari Jakarta. Jadi dengan adanya konsep telemedicine ini, kita juga alhamdulillah bisa mencerahkan ya wawasan dokter-dokter umum di puskesmas se-Indonesia gitu, tanpa harus mereka hadir, tanpa harus hadir, tapi mereka tetap dapat ilmunya. Dan ini respons dari teman-teman di puskesmas sangat baik sekali. Baik, dok, di terakhir dok, apakah saat ini pemerintah, dalam arti pemerintah ya, mendukung penyehatan anak-anak, misalkan dengan aturan-aturan yang barulah terkait dengan susu formula seperti itu. Apakah we're on the right track right now? Cuman memang kita masih harus terus berusaha dan tidak akan instan, tapi akan ada ujungnya gitu. Ya, saya kira berbagai upaya yang sudah dilakukan, termasuk yang baru kan penerbitan peraturan pemerintah tentang susu formula itu saya kira kami sangat mendukung. Karena kita kan harusnya memang ASI eksklusif. Jadi susu formula itu adalah medically purpose. Jadi dia harus diresepkan oleh dokter atas indikasi medis. Misalkan pada bayi prematur, pada bayi gizi buruk, pada bayi alergi, dan seterusnya. Ada kekurangan enzim tertentu, susunya khusus, seperti itu. Yang terjadi sekarang kan memang kemudahan orang awam itu untuk membeli susu dengan beragam harga kan, yang murah sampai yang mahal. Nah, itu satu, yang penting implementasi di lapangan seperti apa,
kita sih ingin dilaksanakan dengan baik ya. Ya. Monefnya juga. Tapi yang kedua juga di sisi lain, IDAI dengan Satgas ASI, kita punya Satgas ASI Oke. ya. Itu kami sangat antusias untuk melatih para dokter bagaimana caranya bisa mendampingi ibu-ibu supaya bisa memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Ya, Nah, ini harus penting. Jadi regulasinya ada, tapi si dokter anaknya, dokter umumnya, Ya. bidan dan sebagainya itu memang harus juga paham bagaimana supaya si ibu ini bisa didampingi agar mau memberikan ASI eksklusif. Ya, ya, Ini ya. program IDAI dengan Satgas ASI, kita punya 30 cabang, rencananya juga kita akan bikin BP2 ASI ya, Ya. untuk di cabang-cabang tadi supaya gerakan ASI eksklusif ini semakin masif. Marak lah, semakin masif. Kenapa harus ASI eksklusif? Karena banyak sekali manfaatnya, Iya. kesehatan, emosi, ekonomi juga. Iya. Kita bisa bayangkan Iya, iya. kalau sudah ekonominya pas-pasan, Betul. bapaknya Harus. ngerokok, Ya, oke. ya kan? Bapaknya beli rokok, ibunya harus beli susu formula buat bayinya. Padahal Baik. penghasilan pas-pasan, kan itu sangat mengganggu ekonomi keluarga. Baik, terima kasih dok. Terima kasih atas insight-nya pada one on one kali ini. Kita berharap ada output yang baik, tidak hanya dari IDAI, mungkin dari pemerintah juga, dan terlebih mungkin buat para orang tua yang harus menjaga anak-anaknya lebih aware lagi terkait dengan kesehatan mereka. Terima kasih dok atas Terima kasih, waktu dan kesempatannya. Baik pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di one on one kali ini. Saya Samuel Purwa pamit undur diri. Sampai jumpa di one on one berikut.